kembali pada malam ini, malam ke-12 di bulan suci Ramadan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena lambi di telebongi mewekan dua baik kuat Allah taala baik di penyamanna seperti penyaman asehanan dia penyaman arasingan termasuk dia ndak dua nikmat dia ndak dua penyaman dia nana kuat Allah taala tamar teta yaitu penyaman tanpa anas asalangan sehingga malah Tuhan selalu telebongi di masjid kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salawat dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuat dari salawat dari salawat yang semata dibaca yang senantiasa kita lafalkan, maka insya Allah akan berbuah ampunan terhadap seluruh dosa-dosa kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam aksirus salata alayya. Mohon Nabi ta pamai ini salawat rumai. Fa inna salatakum karena ia tu medok salawatmu mau salawat apa kita bisa dibaca maghfiratul lidunubikum itu bisa berbuah ampunan terhadap seluruh dosa-dosa. Bahkan dalam sebuah riwayat disebut pada zaman Nabi Musa alaihissalam dia mau mesa temuannya dia temuannya dia terkenal dengan kejahatannya hampir seluruh jenis kejahatan Allah mulai dari mengganggu orang lain main judi, main perempuan, mabuk-mabukan dan lain-lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ramau bihi ia tuh diketahui diusir masyarakat dari kampungnya. Maniwanu anda membalas di kampung dia harus bersunung. Ya. Mesti dia tahu ketika tiba di sebuah kampung diusir lagi. Akhirnya dia tahu dia mau ngelawan lambang-lambangnya akhirnya mati. Tapi mati dengan dia maka tidak ada satu orang pun yang mau mengurusi jenazahnya. Anda lihat dia kemudian menjamayam dia mati. Dalam kondisi seperti ini fa'auha Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada Nabi Musa al-rasan wa tusalli alaihi. Mani Allah Ta'ala Musa wa Musa laur mesa kapun dia titik dia otomatis andang melu menjama-jama jenazahnya mani lau opan doi kemudian sampaian. Apa yang terjadi? Yakin Nabi Musa lalu di mesa kapuno tapana tanah Nabi Musa dibikin Nabi Musa mau nyaman dipalakan dia tomate ternyata ia murid selama ini yang terkenal sebagai kegena kegena mau di mana anda mau Allah Ta'ala uang punasa di kanan dan dosa-dosana ya Rabbi wa bimadzalika mau Nabi Musa Allah Ta'ala ya Tuhan mengapa di depan di kanan dan dosa-dosana Tuhan ya mau Allah Ta'ala innahu fatahat Taurata yauman. Mani ini tahu Nabi Musa gue bisa waktu membuat kitab Taurat. Fawajada fiha isma Muhammad. Tapana membuat kitab Taurat tapana itu adalah ditulis Muhammad. Fasalli alaihi. Ia bisa temuannya langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mani Allah Taala mani sama iruk salawatna sehingga wadah pangani hingga nana bersama-sama. Tetapi ia tidak ceritana fi fadilatus shalah. Pelajaran masalah Nabi kita. Data tu Muhammad ya, ini mempelakan. Semata Papua kita tahu kemaksiatan dosa masalah tanya dalam cerita. Ia dia ceritana pelajaran salawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin sidang jamaah tadi rahimakumullah. Sebelum saya lanjut berhadapan oleh kita jenazah, malam ini saya akan campur-campur bahasa Mandar. Mungkin lebih banyak bahasa Mandarnya ya dengan bahasa Indonesia. Jadi karena kami terbiasa seperti itu. Yang pertama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia wajahnya pada saat muqaddimah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Moni ini tahu matapa tomat Allah Ta'ala an al-riwayah
falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Mani pakala di tosik karep moyammu. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ini ada banyak pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ia sangat tetangga, ia sangat tosik karep moyang adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita 40 rumah dari segala sisi penjuru. Dari mata pulau woyang, dari arah belakang, dari arah depan, samping kanan dan samping kiri, maka itulah tetangga kita. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah kalau kita sudah disatukan dengan masjid. Dari mua semata silamu ditori yang berlama di masjid, maka itulah tetangga kita dan kita punya kewajiban untuk memuliakannya. Seperti kita harus berbahagia dengan kebahagiaannya, kita harus bersedih dengan kesedihannya, termasuk ngomongin harus lalu siarai, ya, harus disia-siarai tahu, dan kalau kita dibutuhkan kita harus datang memberikan bantuan. Jangan dibalik, jangan kita justru merasa sedih dengan kebahagiaannya, atau kita justru merasa bahagia dengan kesedihannya. Mu'atifatkan nawaitu hadir nol hadirat, itu berarti dalam diri kita ada penyakit hati yang disebut dengan al-hasad atau iri hati. Masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ia ayat yang dibaca pada saat muqaddimah. Mulai Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mulai Allah Ta'ala, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, moni pakala diikin dokamakmu, pakala bileba imit temamemu. Kemudian di pertengahan ayat ini Allah mengatakan wal jaril qurba wal jaril junubi, muliakanlah tetanggamu, baik tetanggamu yang jauh maupun tetanggamu yang dekat. Siapa yang dimaksud dengan tetangga dekat? Menurut salah satu tafsir, ia sangat tetangga dekat adalah orang yang berdekatan dengan rumah kita dan kita seagama. Dari muat paratam mutosallam, apapun sukunya, ya, apapun mazhab keagamaannya, maka dia masuk kategori al-jaril qurba, dia masuk kategori tetangga dekat. Kemudian jenis tetangga yang kedua menurut ayat ini adalah al-jaril junub, tetangga jauh. Ini sangat tetangga jauh adalah tetangga kita yang kita tidak seagama dengan kita, non muslim. Karena kita ini Indonesia hari ini mengakui 6 agama. Mau Jolomai itu 5 agama. Tapi setelah pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, natambah biasa, yaitu agama Konghucu. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita bahwa kewajiban memuliakan tetangga itu berlaku untuk semua dengan tanpa melihat latar belakang suku termasuk persoalan agama. Masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Rome sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mamanya Rome Rasulullah sahabatnya, sementara duduk bersama dengan sahabatnya, tanpa dia lanjut ke mati, sementara dibopong oleh keluarganya. Namun dia tahu itu keluarga tomateo, ia tomateo dengan Yahudi non Muslim. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan Rasulullah memberikan penghormatan. Imai sahabat dia maitai tidak kenasan, moni apa gerangan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghormatan. Tapanan lesta dengan itu malai tahu tomateo bersama keluarga betul ini sahabat Nabi kita. Moni Rasulullah. Mani mengapa ia pun di anak mereka itu memberikan penghormatan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ia juga nabi anak mereka dia dan saya memberikan penghormatan karena ia itu mati lawe ya tahu itu dia biasa selain kita bertetangga. Artinya apa? Agama juga kita juga memerintahkan bahwa kewajiban menghormati orang lain, kewajiban memuliakan tetangga. Jangankan orang yang masih hidup,
orang yang sudah meninggal sekalipun kita masih punya kewajiban untuk memuliakannya. Yang mau dia mau tomate, mau agama dami, mau ceritawan dami kejelekannya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu pasti ada sisi baik dalam kehidupannya. Masyarakat muslimin sudah jamaah rahimakumullah. Pada hadis yang lain, moni inna fulana. Moni ya Rasulullah, ada seorang perempuan tusallil lail, moni ya tuwaide pun di bogi rajisanna imbuat bersemayam tanggal wudhu. Wa tasumun nahar. Kemudian pada siang hari dia juga aktif melaksanakan ibadah puasa. Tetapi ya Rasul, ada satu kebiasaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Mami Nabi tahan bariyo, mami jadi sahabat tu'zi jiranaha bilisaniha. Moye tahu puane sangat sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mami Nabi la khaira fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan di dalamnya dan dia termasuk ahli neraka. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Masumpah minta bertanya, man ya Rasulullah, siapa mereka itu Rasul ya Rasul yang tidak punya iman? Mani ini tahu dan tetapnya. Mami Nabi sallallahu alaihi wasallam, allazi la ya'manu jaruhu bawa aib syarri. Oh Nabi, orang yang tidak punya iman itu adalah orang yang sering menyakiti tetangganya dengan perbuatannya. Tentu saja menyakiti tetangga ini banyak bentuk-bentuknya. Bisa menyakiti tetangga dengan lisannya, ya. Bisa menyakiti tetangga dengan tulisannya, bisa menyakiti tetangga dengan perbuatannya, bisa menyakiti tetangganya dengan sampahnya yang dia buat pada sembarang tempat. Jadi itu sampah. Kalau kita membuat sembarang tempat, itu orang seperti ini ciri-ciri yang tidak beriman. Kenapa? Karena sampah itu bisa mengganggu orang lain, mengganggu pemandangan, mengganggu bau-baunya dan lain-lain sebagainya. Termasuk mau ini saya sampaikan ini, data tersebut pendeta nasab naik, muak karo lepak diwongi pada saat orang lain sudah istirahat, kebanyakan orang istirahat, muak melu itu palkan musik dipakai musiknya. Ya, kenapa? Karena itu juga rentan. Ada perselisihan antar tetangga. Kenapa? Karena mengganggu. Ya, ini survei membuktikan. Bahkan dia selalu mohon maaf ini, nah boleh terus goyangna. Si tak menyapa no boleh goyangmu, sama lo goyangmu itu kaya no, monian masih macam tu bohongi terganggu sana lah. Mau apa macam malu-malu biasa, anda sehat juga. Masih macam itu. Kenapa? Karena ternyata tetangga jadi sangat pemusik. Dan ada pangan nanti ya, semua makai pemakanan mati dia. Ini survei membuktikan. Ya. Masyarakat muslimin sudah jamaah rahimakumullah, yang betul dengan puasa Allah Taala dia. Salah satu tujuan puasa ini adalah selain kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dan sesama, termasuk kepada tetangga kita melalui pengendalian diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zuri wal amal bihi." Ini dalam puasa, tetapi pada saat yang bersamaan lisannya itu masih sering mengganggu orang lain, masih sering berkata dusta, berbohong, wal amal bihi, dan amal perbuatannya menurut Allah Taala, saya tidak butuh puasanya. Artinya ini puasanya andai dengan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sidang jamaah tarwi rahimakumullah. Terakhir ulang ucapku satu di hadis di benai di wajah. Kelanjutan dari hadis ini membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu." Siapa yang tidak beriman, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Mani pakala bimet baimie topolemu. Siapa yang dimaksud dengan tamu? Yang dimaksud tamu itu adalah setiap orang yang datang ke rumah kita dan kedatangannya itu mempunyai maksud yang baik, maka itulah tamu kita dan kita punya kewajiban untuk memuliakannya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Tentu tergantung kita pribadi masing-masing.
Dia tahu mau jatuh polena, mau mamanya dan berwali, ya siga-siga lo berwali. Itu juga bagian dari memuliakan tamu. Mau boleh dijemput, mau malah diantar sampai ke pintu, kemudian dijamu dan lain sebagainya. Yang jelasnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sami'a sawta daifi, mani inai tahu mairani wambana topolena. Artinya siapa orang yang mempunyai tamu, fafariha, kemudian dia merasa berbahagia dengan kedatangan tamu itu, tanpa malu kawana, mohon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu thawaba alfa syahidin. Mohon izin digena mana sangka marioi jatuh polena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala alfa syahidin, sama pahalanya 1000 orang yang mati syahid. Napura dipahami bahwa tidak ada pahala bagi orang yang mati syahid, laisa lahu jaza illa jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jamaah rahimakumullah, demikianlah ceramah agama pada malam ini. Merudapan alunnya nasan mungkin memakai di pemakanan ini. Mudah salat dari paparuai anna modal minna kita mau positinaya hadirin wal hadirat. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.